Suatu malam, Abu Yazid bermimpi malaikat-malaikat dari langit pertama turun ke bumi. Kepada Abu Yazid mereka berseru, "Bangkitlah dan marilah berzikir kepada Allah." Abu Yazid menjawab, "Aku tidak mempunyai lidah untuk berzikir kepadanya." Malaikat-malaikat dari langit yang kedua turun pula ke bumi. Mereka menyerukan kata-kata yang sama. Dan Abu Yazid memberikan jawaban yang sama. Begitulah seterusnya, hingga malaikat-malaikat dari langit yang ketujuh turun. Namun kepada mereka ini pun Abu Yazid memberikan jawaban yang itu-itu juga. Maka malaikat-malaikat itu bertanya kepada Abu Yazid, "Kapankah engkau akan memiliki lidah untuk berzikir kepada Allah? Apabila penduduk neraka telah tetap di neraka, dan penduduk surga telah tetap di dalam surga, dan hari berbangkit telah lewat, maka Abu Yazid akan mengelilingi tahta Allah sambil berseru, 'Allah, Allah.'" Di dekat rumah Abu Yazid tinggal seorang penganut agama Zoroaster. Ia mempunyai seorang anak yang selalu menangis, karena rumah mereka gelap tidak berlampu. Abu Yazid sendiri telah membawakan sebuah pelita untuk mereka. Si anak segera reda dari tangisnya. Mereka berkata, "Karena cahaya Abu Yazid telah memasuki rumah ini, maka sangat disayangkan apabila kita tetap berada di dalam kegelapan." Mereka segera memeluk agama Islam. Pada suatu malam, Abu Yazid tidak memperoleh kekhusyukan dalam salatnya. Maka berkatalah ia kepada muridnya, "Carilah jika ada barang berharga di dalam rumah ini." Murid-muridnya mencari-cari, lalu menemukan setengah tandan anggur. Kemudian Abu Yazid memerintahkan, "Bawalah anggur-anggur itu, dan berikan kepada orang-orang lain. Rumahku ini bukan toko buah-buahan." Setelah itu Abu Yazid dapat melakukan salat dengan khusyuk. Pada suatu hari, seseorang berkata kepada Abu Yazid, "Sewaktu ada orang yang meninggal dunia di Tabaristan, kulihat engkau di sana bersama Khidir alaihi salam. Dia merangkulkan tangannya ke lehermu, sedang engkau menaruh tanganmu ke punggungnya. Ketika para pengantar pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa." "Iya, segala yang engkau katakan itu benar-benar terjadi," jawab Abu Yazid. Pada suatu hari, seorang lelaki yang tidak mempercayai Abu Yazid datang berkunjung untuk mengujinya. "Katakanlah kepadaku jawaban sesuatu masalah," katanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid melihat betapa lelaki itu tidak mempercayainya di dalam hati. Maka berkatalah Abu Yazid, "Di atas sebuah gunung ada sebuah gua, dan di dalam gua itu ada seorang sahabatku. Mintalah padanya untuk menjelaskan masalah itu kepadamu." Lelaki itu segera pergi ke gua yang dikatakan Abu Yazid. Tetapi yang dijumpainya di sana adalah seekor naga yang besar dan sangat menakutkan. Menyaksikan hal ini, ia pun jatuh pingsan, dan pakaiannya menjadi kotor. Begitu kembali siuman, cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu, tetapi sepatunya tertinggal. Ia lalu kembali kepada Abu Yazid. Sambil bersujud di kaki Abu Yazid, ia bertaubat, lalu Abu Yazid berkata kepadanya, "Maha besar Allah. Engkau tidak berani mengambil sepatumu hanya karena takut kepada makhluknya. Apabila engkau takut kepada Allah, bagaimanakah engkau berani mengambil rahasia yang engkau cari di dalam keingkaranmu?" Pada suatu hari, seorang lelaki datang dan menanyai Abu Yazid tentang hal rasa malu. Abu Yazid memberikan jawaban, dan seketika itu juga, orang tersebut berubah menjadi air. Sesaat kemudian, masuk pula seorang lelaki. Setelah melihat genangan air itu, ia bertanya kepada Abu Yazid, "Guru, apakah itu?" Abu Yazid menjawab, "Seorang lelaki masuk lalu bertanya tentang rasa malu. Aku memberikan jawaban. Mendengar penjelasanku itu, ia tidak dapat menahan dirinya, dan karena sangat malu, tubuhnya berubah menjadi air." Hatim Tuli berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak memohon ampunan bagi penduduk neraka di hari berbangkit nanti, ia bukan muridku." Perkataan Hatim ini disampaikan orang kepada Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid menambahkan, "Barang siapa yang berdiri di tebing neraka, dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian mengantarkannya ke surga, lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku." Suatu ketika, pasukan kaum muslimin berperang melawan Bizantium. Mereka hampir dapat dikalahkan musuh. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah seruan.
Abu Yazid, tolonglah. Seketika itu juga, api menyembur dari arah Khurasan. Sehingga pasukan orang-orang kafir mati ketakutan. Dan pasukan kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran. Abu Yazid ditanya orang, "Bagaimana engkau dapat mencapai tingkat kesalehan yang seperti ini?" "Pada suatu malam, ketika aku masih kecil," jawab Abu Yazid, "aku keluar dari kota Bustam. Bulan bersinar terang, dan bumi tertidur tenang. Tiba-tiba kulihat suatu kehadiran. Di sisinya ada 18.000 dunia, yang tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kencang, lalu hanyut dilanda gelombang ekstase yang dahsyat. Aku berseru, 'Ya Allah, sebuah istana yang sedemikian besarnya tapi sedemikian kosong. Hasil karya yang sedemikian agung, tapi begitu sepi.' Lalu terdengar olehku sebuah jawaban dari langit. 'Istana ini kosong, bukan karena tak seorang pun memasukinya, tetapi karena kami tidak memperkenankan setiap orang untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencuci muka pun, yang pantas menghuni istana ini.' Maka aku lalu bertekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terpikirlah olehku, bahwa yang berhak untuk menjadi penengah manusia adalah Muhammad. Oleh karena itu, aku hanya memperhatikan tingkah lakunya sendiri. Kemudian terdengarlah suara yang menyeruku, 'Karena engkau berjaga-jaga untuk selalu bertingkah laku baik, maka aku muliakan namamu sampai hari berbangkit nanti. Dan umat manusia akan menyebutmu raja para mistik, sufi.' Abu Yazid menyatakan, 'Sewaktu pertama kali memasuki rumah suci, yang terlihat olehku hanya rumah suci itu. Ketika untuk kedua kalinya memasuki rumah suci itu, yang terlihat olehku adalah pemilik rumah suci. Tetapi ketika untuk yang ketiga kalinya memasuki rumah suci, baik si pemilik maupun rumah suci itu sendiri tidak terlihat olehku.' Yang dimaksudkan Abu Yazid adalah, aku hilang di dalam Allah, sehingga tak sesuatu pun yang terlihat olehku tentulah Allah. Pada suatu malam seorang lelaki datang ke rumah Abu Yazid dan memanggilnya. 'Siapakah yang engkau cari?' tanya Abu Yazid. 'Abu Yazid,' jawab lelaki itu, 'orang Malang. Aku sendiri telah mencari Abu Yazid selama 30 tahun. Tetapi tiada jejak atau tanda-tanda mengenai dirinya yang dapat kutemui,' sahut Abu Yazid. Ketika pernyataan Abu Yazid itu disampaikan kepada Zunnun, ia berkata, 'Ya Allah, limpahkanlah kasih-Mu kepada saudaraku Abu Yazid. Ia telah hilang beserta orang-orang yang telah hilang di dalam Allah.' Sedemikian sempurna kekusyukan Abu Yazid berbakti kepada Allah. Sehingga setiap hari apabila ditegur oleh muridnya, yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, 'Anakku, siapakah namamu?' Suatu hari si murid berkata kepada Abu Yazid, 'Guru, engkau mengolok-olokku. Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu tetapi setiap hari engkau menanyakan namaku.' 'Anakku,' Abu Yazid menjawab, 'aku tidak mengolok-olokmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku.' Abu Yazid berkata, 'Allah yang Maha Besar telah berkenan menerimaku di dalam 2000 tingkatan. Di dalam setiap tingkatan itu Dia menawarkan sebuah kerajaan kepadaku tetapi kutolak. Allah berkata kepadaku, Abu Yazid, apakah yang engkau inginkan?' Aku menjawab, aku ingin tidak menginginkan. Engkau dapat berjalan di atas air. Orang-orang berkata kepada Abu Yazid, 'Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu,' jawab Abu Yazid. 'Engkau dapat terbang di angkasa. Seekor burung pun dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam. Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demavan dalam satu malam. Jika demikian, apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati?' Mereka bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, 'Seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun, kecuali kepada Allah.' Abu Yazid berkata, 'Dunia telah kutalak 3. Kemudian seorang diri aku berjalan menuju yang sendiri. Aku berdiri di hadapan hadiratnya dan berseru, Ya Allah, kecuali Engkau, tidak sesuatu pun yang kuinginkan. Apabila Engkau telah kuperoleh, maka semuanya telah kuperoleh. Setelah Allah mengetahui ketulusan hatiku itu, maka karunia pertama yang diberikannya kepadaku,
adalah membukakan selubung keakuan dari depan mataku. Apa yang dimaksud dengan tahta Allah? Seseorang bertanya kepada Abu Yazid. Tahta itu adalah aku, jawab Abu Yazid. Apakah yang dimaksud dengan ganjalan kaki Allah? Ganjalan kaki itu adalah aku. Apakah yang dimaksud dengan luh? Tanda peringatan, dan pena Allah, luh dan pena itu adalah aku. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka itu adalah aku. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka itu adalah aku. Lelaki yang bertanya itu terdiam. Kemudian Abu Yazid berkata, barang siapa yang telah lebur di dalam Allah, dan telah mengetahui realitas mengenai segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu baginya adalah Allah. Diriwayatkan bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah ke hadiratnya. Setiap kali kembali dari perjumpaan dengan Allah itu, Abu Yazid mengenakan sebuah ikat pinggang yang lantas diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya, Abu Yazid memasuki tempat salat dan mengenakan sebuah ikat pinggang. Mantel dan topinya yang terbuat dari bulu domba itu, dikenakannya secara terbalik. Kemudian ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin dari yang telah kulaksanakan seumur hidupku. Aku tidak membanggakan salat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku. Aku tidak menonjolkan telah berapa kali aku menamatkan Al-Quran. Aku tidak akan mengatakan pengalaman-pengalaman spiritual yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun mengetahui bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini bukanlah untuk membanggakan diri atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, anggaplah tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang torkoman yang berusaha 70 tahun. Dengan rambut yang telah memutih di dalam kejahilan. Dari padang pasir aku datang sambil berseru-seru. Tangrik tangrik. Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku dapat melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku dapat menggerakkan lidah untuk mengucapkan syahadat. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab. Engkau tidak menerima umat manusia karena kepatuhan mereka. Dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku. Karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Sumber kisah dari kitab Tazkiratul Auliyah karangan Syekh Fariduddin Attar.